BCL tolak mentah-mentah perasaan Ariel Noah, hingga sahabat UJ berkumpul untuk menyelesaikan isu poligami yang hebohkan publik. Bunga Citra Lestari atau BCL akhirnya jujur tolak mentah-mentah Ariel Noah meski getol pepet dirinya selepas berstatus janda. Pilihan yang diambil BCL bukan tanpa alasan. Bahkan sang manajer pun ikut buka suara soal isu kedekatan Unge dengan Ariel Noah. Bukan secara langsung, tapi penolakan yang dilakukan BCL disiratkan melalui curhatannya dengan sang sahabat Maya Estianty. Dilansir dari laman surya.co.id, BCL beberapa kali menerima penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia, Indonesian Choice Award, serta penghargaan bergengsi lainnya. BCL kini sudah mulai bangkit setelah ditinggal sang suami tercinta, yakni Ashraf Sinclair, menghadap sang pencipta. Melansir Kompas TV, BCL nampaknya punya jawaban sendiri tentang kehidupannya usai ditinggal pergi Ashraf Sinclair. Pernyataan BCL terungkap saat menjawab pertanyaan dari Maya Estianty. "Gue tanya sama lu ada keinginan buat nikah lagi nggak?" tanya Maya Estianty, seperti dikutip dalam tayangan YouTube Maya Al-Eldul TV pada Senin 21 Desember lalu. "Sampai sekarang?" tanya BCL. "Iya," ucap mantan istri Ahmad Dhani itu. Unge lantas menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda belum ada kepikiran untuk menikah lagi. "Belum ya? Belum guys," ujar Maya Estianty. Kini BCL dan Noah juga harus menjalani masa depan tanpa kehadiran Ashraf. BCL yang merangkap menjadi kepala keluarga bagi Noah harus memikirkan masa depan putra sematawayangnya sendiri. Lantas bagaimana soal masa depan Noah Sinclair? Mengingat keluarga Ashraf menetap di Malaysia, apakah Noah akan diboyong bersama kakek neneknya? Dilansir oleh gridhot.id dari kanal YouTube Star Pro Indonesia, teka-teki soal masa depan Noah dijawab oleh manajer BCL, yakni 100% dengan keputusannya. BCL melalui manajernya mengakui jika Noah Sinclair tetap di Jakarta bersama sang ibunda. "Oh enggak sih, kalau kedepannya Bunga pengennya satu keluarga sih," jelas Dodi, manajer BCL. Ditanya soal masa depan Noah yang akan tinggal di Malaysia atau di Jakarta, Dodi menjelaskan putra BCL akan tetap bersama ibunya di Jakarta. "Of course lah, di Jakarta sama mamahnya dong," tambah Dodi. Tak hanya soal masa depan Noah, semua peninggalan dan kebiasaan baik Ashraf Sinclair akan dilanjutkan oleh BCL dan keluarga besar. "Semua legasinya dia, Ashraf, kita lanjutin. Sama apa yang dia jalanin baik, kita jalanin terus," pungkas Dodi. Saat menjalani mahligai rumah tangga bersama Ashraf Sinclair, hubungan asmara BCL memang jauh dari gosip miring. Tetapi bak takdir yang telah tergaris, BCL harus terima kenyataan sang suami meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu. Meski jadi pukulan berat bagi dirinya, Unge tetap harus menjalankan apa yang telah dimulai oleh sang suami, termasuk bisnis Ashraf dan membesarkan anaknya sebagai single parent. Di sisi lain, sahabat UJ berkumpul, minta isu UJ poligami disudahi. Sejumlah sahabat menggelar jumpa pers untuk menanggapi isu poligami almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Mereka yang hadir adalah Ustadz Ujai, Habib Fahri, Agus Idwar, dan Mohai. Sementara Fajar Siddiq hadir mewakili keluarga UJ. Jadi hari ini alhamdulillah mereka ada waktu dan kebetulan yang lain ada acara di luar, jadi mereka nggak bisa hadir. Inilah orang-orang yang dimana mungkin mengawali keseharian almarhum selama bertahun-tahun, kata Fajar Siddiq yang merupakan adik UJ saat jumpa pers di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat 28 Mei 2021. Dalam jumpa pers tersebut, mereka tak bisa memastikan apa benar UJ semasa hidup berpoligami atau tidak.
Tujuan mereka menemui media untuk meminta agar isu poligami UJ disudahi. Jadi intinya adalah bahwa kami tidak membantah dan mengiyakan. Poinnya seperti ini, itu urusan internal mereka, kata Ustadz Agus Idwar. Inti kita berkumpul sebetulnya untuk mengakhiri polemik saat ini. Kalau teman-teman kemudian kembali bertanya, apa yang ada omongan di luar kami melihat nantinya tidak akan habis, ujar Ujai menimpali. Lebih lanjut, Ujai mengatakan tak ada gunanya membahas isu poligami tersebut. Apalagi kata dia orang yang dibicarakan sudah tiada. Dari manapun awalnya, kemudian terjadi apa yang saya ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa jangan sampai ini jadi bahan tambahan dosa, katanya. Ini orang udah meninggal dunia, jadi cukup dan sikapilah dengan tadi apa yang tadi saya sampaikan. Ya sudah, berarti kemana Umi Pipik untuk cari anak? Selesai, ujar dia lagi. Sebelumnya, Umi Pipik membuat pernyataan mengejutkan. Dia mengaku kalau sang suami semasa hidup memiliki 3 istri. Salah satu istri UJ disebut Umi Pipik dari kalangan public figure, namun dia tak pernah menyebut sosok yang dimaksud. Nama Oki Setiana Dewi dan Jennifer Dun belakangan jadi artis yang dikaitkan sebagai istri UJ. Namun Oki membantah dan diperkuat oleh pernyataan Umi Pipik. Jennifer Dun juga menyanggah, tapi hingga kini bantahan itu belum diamini Umi Pipik. Artis yang disebut pernah jadi salah satu istri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ belum terungkap. Kendati begitu, publik diminta untuk berhenti mencari tahu. Terkait dengan bahwa di antara istri almarhum yang public figure, saya kira semua yang ada di sini, kita tidak perlu mencari siapa public figure tersebut, kata Ustadz Agus Idwar, salah satu sahabat almarhum UJ. Agus khawatir isu poligami UJ malah berbuntut panjang dan menimbulkan fitnah. Karenanya, dia minta agar isu ini segera disudahi. Menurut Agus, beberapa nama yang dimunculkan belum diketahui kebenarannya, sehingga malah menambah masalah baru. Ketika dimunculkan akan banyak nama yang tidak pas, tentu akan menyinggung banyak pihak, katanya. Agus menambahkan semua dilakukan demi menjaga nama baik almarhum yang sudah meninggal sejak tahun 2013 lalu. Untuk menjaga nama UJ yang sudah wafat dan sudah husnul khotimah, ucap dia. Sebagai sahabat Ustadz yang turut membintangi hijrah cinta itu, juga tidak bisa memastikan apakah almarhum UJ pernah berpoligami atau tidak sama sekali. Jadi intinya adalah bahwa kami tidak membantah dan mengiyakan. Poinnya seperti ini, itu urusan internal mereka, katanya. Terkait hal ini, salah seorang netizen pun ikut berkomentar. Ya, supaya nggak banyak nama dikaitkan, seyogyanya yang sudah membuka tentang poligami dan yang merasa dipoligami itu menyebutkan selesai. Jangan digantung, malah jadi teka-teki. Kasihan almarhum dan yang dikaitkan, padahal tidak.